Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang kami hormati di rumah. Semoga hari ini sehat selalu dan penuh berkah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi tips kesehatan sederhana agar Bapak dan Ibu tetap kuat, bugar, dan menikmati masa lansia dengan bahagia. Sebelum kita mulai, kami ingin mengenal Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama, usia, dan berasal dari kota atau daerah mana. Contohnya, Ibu Siti 65 tahun dari Bandung. Yuk kita saling menyapa di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Jangan maklumi jika lansia tiba-tiba lemas tak berdaya, karena itu bisa jadi cara tubuh mereka berteriak melawan infeksi yang tak terasa sakit sama sekali. Seringkali, saat orang tua kita mendadak kehilangan energi atau tampak sangat kelelahan tanpa alasan fisik yang jelas, kita menganggapnya sebagai bagian alami dari proses penuaan. Namun, berdasarkan penjelasan medis, kelelahan ekstrim yang muncul tiba-tiba pada usia senja bisa menjadi sinyal bahaya dari kondisi klinis yang tersembunyi. Infeksi ini beroperasi dalam senyap, menguras energi vital tubuh tanpa memunculkan rasa sakit fisik yang biasa menjadi peringatan awal. Mengenali tanda-tanda peringatan dini ini sangat krusial sebelum kondisi kesehatan tubuh lansia semakin memburuk secara drastis. Membedakan antara kelelahan normal akibat usia dan kelelahan patologis akibat penyakit merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga maupun perawat. Kelelahan yang normal biasanya datang secara bertahap setelah melakukan aktivitas fisik dan akan membaik dengan istirahat yang cukup. Namun, berdasarkan edukasi kesehatan profesional, rasa letih yang diakibatkan oleh infeksi senyap datang secara tiba-tiba dan menetap meskipun lansia tersebut telah banyak beristirahat. Tubuh mereka seolah-olah kehabisan bahan bakar secara misterius. Hal ini terjadi karena sistem metabolisme dan kekebalan tubuh sedang mengerahkan seluruh cadangan energi yang tersisa untuk melawan mikroorganisme patogen, sehingga tidak menyisakan energi untuk aktivitas sehari-hari. Menurut panduan klinis, salah satu penyebab utama di balik kondisi lelah ekstrim tanpa sebab pada lansia adalah infeksi saluran kemih atau yang sering disingkat dengan ISK. Pada orang dewasa muda, infeksi ini hampir selalu ditandai dengan gejala lokal yang jelas, seperti rasa terbakar yang menyakitkan saat buang air kecil atau dorongan yang sering dan mendesak ke kamar mandi. Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa presentasi klinis penyakit ini berubah drastis seiring bertambahnya usia. Anatomi dan fungsi saraf pada lansia mengalami kemunduran, sehingga sinyal rasa sakit tidak lagi ditransmisikan secara efisien ke otak, membiarkan infeksi berkembang biak tanpa disadari oleh pasien. Berdasarkan penjelasan medis, sistem kekebalan tubuh pada usia senja mengalami fenomena yang disebut imunosenesensi, yaitu penurunan kemampuan alami sel-sel imun untuk merespon ancaman eksternal dengan cepat dan efektif. Ketika bakteri patogen memasuki tubuh, sel darah putih pada lansia tidak lagi memicu respon peradangan akut yang sama kuatnya seperti pada usia muda. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa demam atau rasa nyeri lokal jarang muncul sebagai gejala awal. Alih-alih memberikan respon perlawanan yang agresif dan cepat, tubuh justru menunjukkan tanda-tanda kelelahan sistemik yang luar biasa karena energi basal dialihkan sepenuhnya untuk bertahan dari serangan invasi bakteri secara diam-diam. Konsep infeksi sunyi atau silent infection ini merupakan sebuah ancaman tersembunyi yang sangat nyata dalam ranah geriatri. Karena tidak adanya indikator rasa sakit yang spesifik di area panggul atau saluran kemih, infeksi ini dengan bebas menyebar dan merusak keseimbangan fungsi organ internal. Penurunan fungsi anatomi kandung kemih yang terjadi secara alami akibat penuaan juga menyebabkan sisa urin seringkali tertahan, menciptakan lingkungan yang sangat ideal dan subur bagi bakteri untuk berkembang biak. Oleh karena itu, literatur edukasi kesehatan selalu menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra terhadap setiap perubahan energi, bahkan jika lansia tersebut menyangkal keras merasakan sakit fisik di bagian tubuh manapun. Selain kelelahan fisik yang luar biasa, gejala atipikal atau tidak biasa lainnya yang sering menyertai infeksi senyap ini adalah perubahan status mental yang mendadak, seperti kebingungan akut, disorientasi spasial, atau sindrom delirium.
Lansia mungkin tiba-tiba kesulitan mengenali anggota keluarga dekat, lupa akan rutinitas harian sederhana mereka, atau tampak linglung berjalan mondar-mandir di lingkungan rumahnya sendiri. Berdasarkan literatur neurologi medis, kondisi ini bukanlah tanda dari penyakit Alzheimer atau demensia yang tiba-tiba memburuk dalam semalam, melainkan murni reaksi sekunder organ otak terhadap stres infeksi sistemik yang sedang berlangsung di dalam sirkulasi tubuh mereka. Delirium akut ini seringkali menjadi petunjuk vital pertama. Lantas, bagaimana sebuah infeksi yang terpusat di saluran kemih bawah dapat memengaruhi fungsi kognitif otak di kepala? Penjelasan sebab akibat medisnya terbukti secara klinis. Ketika bakteri berkembang biak, sistem imun melepaskan protein pensinyalan peringatan yang disebut sitokin ke dalam aliran darah utama. Sayangnya, pelepasan sitokin masif ini dapat menembus sawar darah otak dan memicu neuroinflamasi atau peradangan jaringan otak akut. Ditambah lagi, ginjal yang kewalahan melawan infeksi gagal menyaring zat racun secara maksimal, menyebabkan sisa metabolisme menumpuk dalam sirkulasi darah dan mengganggu transmisi sinyal saraf neuron, menciptakan kondisi kabut otak yang sangat mengganggu fokus lansia. Mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang sekilas hanya terlihat seperti letih lesu dan kebingungan biasa ini dapat berujung pada komplikasi yang sangat fatal. Jika tidak segera diintervensi dengan diagnosis presisi dan pemberian obat yang tepat, infeksi bakteri yang awalnya hanya terlokalisasi di lapisan bawah saluran kemih dapat dengan cepat naik menuju organ vital ginjal. Dari titik kritis tersebut, patogen memiliki peluang besar untuk menembus masuk ke dalam sirkulasi darah utama dan memicu kondisi kedaruratan sistemik yang disebut sepsis. Sepsis adalah respon peradangan ekstrim berantai yang merusak organ, menyebabkan syok tekanan darah, dan sangat mengancam kelangsungan nyawa pasien usia lanjut. Selain aspek mental, keluarga dan pengasuh harus menaruh perhatian penuh pada perubahan fungsional fisik lainnya yang bermanifestasi secara tiba-tiba. Menurut panduan observasi geriatri klinis, kehilangan nafsu makan secara total, keengganan beranjak dari tempat tidur sepanjang hari, atau bahkan insiden jatuh tanpa hambatan fisik yang jelas, seringkali merupakan wujud nyata dari defisit energi imbas infeksi. Otot-otot rangka lansia mendadak kehilangan tonus dan kekuatan normalnya, karena tubuh mengalihkan suplai oksigen dan nutrisi untuk memprioritaskan fungsi organ inti dalam bertahan hidup. Kelemahan fungsi motorik ini adalah manifestasi langsung dari keracunan tingkat seluler akibat bakteri yang mulai mendominasi. Untuk memahami lebih dalam bagaimana proses destruktif ini berawal secara biologis, mari kita analisis dari sudut pandang mikroskopis. Bakteri patogen yang paling sering didominasi oleh galur Escherichia coli dari area pencernaan, secara persisten merambat naik melalui saluran uretra menuju ruang kandung kemih. Pada lingkungan mukosa kandung kemih lansia yang pertahanan epitelnya sudah melemah, bakteri-bakteri mikroskopis ini menempel dengan sangat kuat pada dinding sel dan mulai membelah diri secara masif dalam hitungan jam. Mereka membentuk formasi koloni biologis tebal dan terus melepaskan toksin atau racun berbahaya yang perlahan-lahan merusak jaringan epitel lokal, menguras cadangan energi imun tubuh tanpa memicu rasa sakit lokal. Diagnosis medis yang akurat dan tepat waktu adalah kunci utama untuk menghentikan laju perburukan kondisi lansia. Berdasarkan protokol standar penanganan geriatri, langkah investigasi pertama yang wajib dilakukan ketika seorang lansia menunjukkan gejala kelelahan ekstrim dan delirium mendadak adalah melalui urinalisis klinis atau uji sampel urin di laboratorium. Uji analitik ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan kadar sel darah putih tidak normal, senyawa nitrit, dan jumlah sel bakteri spesifik guna memberikan bukti medis yang tak tertambah-tahkan mengenai keberadaan infeksi senyap. Seringkali dokter juga akan melakukan prosedur kultur urin secara paralel untuk memetakan secara presisi jenis antibiotik mana yang paling mematikan bagi bakteri tersebut. Setelah memahami besarnya resiko klinis yang mengintai, edukasi kesehatan preventif sangat menekankan pada rutinitas pencegahan harian yang proaktif. Langkah perlindungan medis paling mendasar, namun yang ironisnya paling sering terabaikan, adalah menjaga tingkat hidrasi cairan yang memadai.
Seiring dengan berjalannya proses penuaan, mekanisme sensorik otak terhadap respons rasa haus mengalami penurunan sensitivitas yang drastis, menyebabkan para lansia berisiko tinggi mengalami dehidrasi kronis tanpa menyadarinya. Padahal, asupan air putih yang melimpah sangat mutlak diperlukan untuk memastikan ginjal memproduksi volume urin yang tinggi. Aliran urin bervolume besar ini secara mekanis akan terus membilas uretra dan secara fisik menyapu bersih koloni bakteri pencari jalan masuk. Sebagai tambahan krusial di luar asupan cairan harian, kedisiplinan dalam menjaga kebersihan area anatomi pribadi menjadi lapis benteng pertahanan kedua yang sama sekali tidak boleh ditawar. Pada pasien usia lanjut, terkhusus bagi mereka yang telah memiliki ketergantungan pada alat bantu inkontinensia seperti popok dewasa, probabilitas bakteri usus bermigrasi memotong jalur ke uretra melonjak secara tajam. Oleh landasan medis tersebut, penggantian popok secara disiplin sesuai jadwal, teknik pembersihan higienis yang ketat dengan usapan dari arah depan menuju ke belakang, dan manajemen kelembapan agar area panggul selalu kering adalah standar emas kesehatan pencegahan primer untuk memblokir rute masuk patogen oportunistik. Di atas segalanya, nilai penting dari komunikasi observasional antara pihak keluarga inti, tenaga pengasuh harian, dan dokter profesional tidak bisa dilebih-lebihkan. Pihak keluarga adalah garis sensor pertahanan pertama, karena merekalah yang paling memahami garis dasar kepribadian, rutinitas gerak, dan tingkat energi normal lansia dari hari ke hari. Berdasarkan anjuran spesialis kesehatan, setiap kali muncul penyimpangan karakter mendadak sekecil apapun dari rutinitas harian, seperti siklus tidur yang memanjang secara tidak wajar, atau kehilangan kemampuan merangkai kata, itu harus langsung dilaporkan ke fasilitas medis. Menunda tindakan observasi dengan harapan gejala akan reda sendiri, justru memperbesar eksponensial risiko kerusakan ginjal permanen. Sebagai konklusi dari sesi edukasi kesehatan klinis ini, kami menegaskan kembali untuk tidak pernah menganggap remeh fenomena kelelahan ekstrim, lemas kisik mendadak, atau perubahan perilaku drastis pada lansia, semata-mata sebagai takdir penuaan biologis yang tidak dapat dihindari. Infeksi saluran kemih adalah ancaman patologis senyap yang secara diam-diam mencuri vitalitas energi fisik dan stabilitas kognitif tanpa pernah permisi memberikan alarm rasa sakit. Dengan pembekalan pengetahuan medis yang tepat mengenai respons imun lansia, langkah deteksi klinis sedini mungkin, serta komitmen penerapan gaya hidup higienis dan terhidrasi, kita memiliki kemampuan untuk melindungi kualitas masa tua orang terkasih kita agar senantiasa sehat dan bermartabat.